Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ardita sebagai pemateri, Andri Ilyas sebagai pemateri, dan saya sendiri Nurwidiani sebagai pemateri sekaligus moderator. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Strategi Pengembangan SIA dan Desain Implementasi dan Operasi Sistem yang dibina oleh Ibu Indra Wahyuni, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Tujuan pengembangan sistem: A. Menciptakan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang cermat dan tepat waktu. B. Diselesaikan dalam jangka waktu yang layak. C. Memenuhi kebutuhan informasi organisasi. D. Memberikan kepuasan kepada para penggunanya. 2. Sistem informasi dalam situasi yang cepat berubah. Dalam suatu sistem yang cepat berubah, risiko obsolensi sistem menjadi semakin besar dan keunggulan daya saing dengan cepat akan menurun karena pesaing bisa memperoleh sistem yang lebih andal. Situasi yang memerlukan perubahan sistem antara lain perubahan kebutuhan pengguna, perubahan teknologi, penyempurnaan proses bisnis, manfaat produktivitas, pertumbuhan usaha, penciptaan usaha, peningkatan kualitas, dan keunggulan kompetitif. Tahapan dalam daur pengembangan sistem adalah perencanaan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, operasionalisasi sistem analisis. Desain dan implementasi merupakan tahap pengembangan sistem yang sesungguhnya dan memerlukan waktu bulanan hingga tahunan. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Pengembangan sistem dilaksanakan dalam suatu kerangka rencana induk sistem yang mengkoordinasikan proyek-proyek pengembangan sistem ke dalam rencana strategi perusahaan. Analisis sistem dapat dilakukan 2 tahap, yaitu pertama, analisis pendahuluan terhadap sistem yang ada. Yang kedua, analisis mendalam dengan tujuan untuk menyusun studi kelayakan. Yang terpenting dalam laporan analisis adalah bahwa laporan analisis itu harus memuat rekomendasi akhir dari tim kerja yang mungkin bisa berbentuk suatu usulan untuk menerapkan salah satu alternatif, tidak melakukan apapun ataupun menunda perubahan sistem. Pertama, rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang adalah analisis yang bersifat menyeluruh dan lengkap dari proses bisnis dan sistem informasi guna mencapai peningkatan kinerja secara dramatis. Rekayasa ulang merupakan proses revolusioner yang berupaya melonggarkan praktik-praktik tradisional yang berlaku kaku. Kedua, aspek perilaku penyebab munculnya masalah perilaku, yaitu karakteristik dan latar belakang pribadi yang tidak mendukung. Cara pengenalan perubahan pengalaman dengan berbagai perubahan yang dilakukan, kurangnya dukungan dari manajemen puncak, komunikasi yang kurang ideal, realistis alamiah terhadap perubahan, sifat perubahan yang membingungkan dan kecemasan. Perangkat keras dapat diperoleh dengan jalan membeli, sewa, atau leasing. Perubahan jasa pengolahan data dengan remote batch dan time sharing. Biaya awal meliputi biaya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, biaya lokasi komputer, serta biaya lainnya yang diperlukan seperti misalnya biaya penempatan spesifikasi sistem, biaya implementasi, dan biaya pasca implementasi. Jenis-jenis manfaat yang dapat diperoleh dari adanya sistem yang baru adalah penurunan biaya karyawan karena berkurang, penurunan biaya pengelolaan persediaan karena lebih efisien, menurutnya biaya bunga, desain fisik, desain rinci dalam tahap desain fisik, komponen-komponen fisik, sistem informasi ditentukan secara rinci sehingga implementasinya dapat dilakukan dengan lancar. Beberapa pertimbangan yang diperlukan dalam desain output antara lain adalah pengguna output, media yang digunakan, format output, formulir pencetak, lokasi pengiriman output, izin akses, frekuensi penyajian, dan tingkat kerincian output. Beberapa pertimbangan diperlukan dalam desain input antara lain adalah media yang digunakan, sumber data, format, volume, dan sifat data, kemampuan karyawan, frekuensi entry, dan efisiensi biaya, serta deteksi dan koreksi kesalahan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua.
Perencanaan implementasi sistem rencana-rencana ini harus berkaitan dengan 3 komponen utama, yaitu yang pertama pemilihan proyek jadi beberapa tahap, yang kedua anggaran spesifikasi untuk setiap tahap, yang ketiga kerangka waktu spesifik untuk setiap tahap proyek. Pengembangan dan pengujian program. Pengembangan program memerlukan 7 langkah, yaitu penentuan kebutuhan pengguna, yang kedua pengembangan rencana, yang ketiga penulisan instruksi program, yang keempat pengujian program, yang kelima pendokumentasian program, yang keenam pelatihan pengguna, dan yang ketujuh pemeliharaan program. Struktur programming adalah penyusunan program dengan pendekatan modular, di mana setiap modul hanya memiliki satu entry point dan satu exit point, dan hanya memiliki 3 bentuk logika, yaitu logika berurut, logika memilih, dan logika berulang. B. Dalam pengujian program perlu dilakukan tahapan-tahapan, yaitu yang pertama debugging adalah menghapus kesalahan-kesalahan yang terdapat pada instruksi program. Yang kedua, struktur walkthrough adalah pemeriksaan kembali pekerjaan programmer yang dilakukan oleh para programmer yang lainnya. Yang ketiga, test data generator adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk menguji suatu program atau modul. Yang keempat, karyawan operasional komputer yang perlu memperoleh pelatihan antara lain adalah petugas entry data, operator komputer, petugas pendukung teknis, dan petugas kontrol data. Yang kelima, konversi sistem. Konversi sistem adalah proses perubahan dari sistem informasi akuntansi lama menjadi sistem informasi akuntansi yang baru. Pengujian volume data. Pengujian volume data adalah pengujian terhadap proses sistem dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan berapa jauh efisiensi dan efektivitas operasi sistem dalam mengolah data hingga menjadi output yang diinginkan pengguna. Operasi pengujian mempunyai 3 pendekatan dasar dalam pengujian terakhir yang terdapat sistem, yaitu pendekatan langsung atau mencakup perubahan ke sistem baru dan pembatalan sistem lama pada satu titik waktu yang tepat. Pendekatan operasional paralel atau menjalankan sistem baru dan sistem lama secara simultan, dan pendekatan konversi moduler atau memilah sistem baru ke dalam beberapa segmen. Itulah pemaparan dari materi kami yang berjudul Strategi Pengembangan SIA dan Desain, Implementasi dan Operasi Sistem. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.